dalam keadaannya. Ini yang harus kita mengerti. Tapi bukan satu hal yang menjadi satu pemikiran kita, kapan semuanya ini berakhir, bukan itu. Ketika kita berpikir tentang itu, kita salah menilai keadaan ini. Ketika kita berpikir kapan ini selesai, 2 minggu kah, 3 minggu kah, 4 minggu kah, 1 bulan kah. Tetapi ketika kita berpikir di masa kesunyian ini, kita pakai untuk memuji Tuhan, kita pakai untuk mencari Tuhan, kita pakai untuk mengenal Tuhan, kita pakai untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang baik, itu yang benar. Masanya dan sangat singkat. Mungkin Tuhan sedang buka keadaan di mana Tuhan haus mendengar puji-pujian dari mulut setiap orang. Biasanya kita berkomuni bersama-sama, tapi saat ini Tuhan ingin mendengar suara pujian dari pribadi-pribadi, dari mulut setiap orang, untuk menyaksikan siapa Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan secara pribadi, memuliakan Tuhan secara pribadi. Kedekatan kita secara pribadi dengan Tuhan bagaimana? Banyak yang gak bisa. Gimana ya berdoa ya? Biasa saya bareng-bareng ada di gereja, tapi sekarang gak bisa. Saya gak tahu berdoa. Bagaimana ya memuji Tuhan? Kok saya gak bisa ya? Biasa ada di gereja, bersama-sama ada WL-nya, ada singernya. Saya cuma ikut memuji Tuhan. Yang selama ini mungkin bukan dari dalam hati, cuma ikut cuan-cuan. Tapi pada saat ini Tuhan mau mendengar yang keluar dari dalam hati dan pikiranmu tentang siapa Tuhan, tentang apa yang sudah Ia perbuat, tentang apa yang sudah Ia kerjakan bagi diri kita pribadi lepas pribadi. Tuhan itu bukan Tuhan bagi komunitas. Tuhan itu Tuhan yang hidup dan mendampingi secara pribadi. Dia Immanuel dan Dia ada untuk masing-masing pribadi kita. Makanya pada kesempatan ini Tuhan mau mendengar ada puji-pujian, ada penyembahan dari mulut orang-orang untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan secara pribadi, secara masing-masing, secara keluarga. Makanya selalu saya disarankan dari gereja, buat ibadah di rumah tangga, tetap jalankan ibadah. Tuhan mau mendengar bukan di gereja yang selama ini ada di gereja, terkumpul di sana, terkumpul di sini, tetapi pada saat ini tersebar di rumah-rumah. Di dalam rumah-rumah akan keluar puji-pujian, akan keluar penyembahan. Di dalam hati tiap orang-orang percaya akan keluar penyembahan, akan keluar puji-pujian, akan keluar sanjungan secara pribadi kepada Tuhan. Jadi kita di situ kita akan mengerti sedalam apa kita mengenal Tuhan. Roh Tuhan, kita buka di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-8. Matius 22 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Kita lihat. Saya bacakan Matius 22 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10. Judul perikopnya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kita tahu bahwa di pasal ini bercerita tentang perjamuan kawin, di mana orang-orang diundang, di mana yang biasanya layak diundang datang, tetapi mereka yang layak diundang tidak mendengar panggilan Tuhan sampai ke karena kuota atau isi ruangan itu belum memenuhi. Tuhan membuka pintu bagi orang-orang di jalan-jalan,
bagi siapa saja yang mau. Kita akan mendengarkan ayatnya yang ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Tidak layak untuk itu. Orang-orang yang diundang, orang-orang yang pantas, orang-orang yang semestinya pada masa itu tidak mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tuhan sedang membuka jalan baru. Tuhan sedang membuka kesempatan yang baru. Tuhan sedang membuka masa yang baru, di mana semua orang dipanggil dalam perjamuan untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Puji-pujian dan ucapan syukur dari masing-masing pribadi, Tuhan rindu itu. Sehingga ketika Tuhan katakan panggil siapa saja masuk di dalam ruangan perjamuan, Tuhan sedang membuka kesempatan yang baru. Masa ini adalah masa yang belum pernah terjadi, tetapi pada saat ini boleh Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan sedang mencari, roh Tuhan berkeliling, sedang dibuka masa yang baru. Masa yang tenang ini bukan untuk masa diam dan menunggu kapan lagi waktu ramai, bukan. Tetapi Tuhan sedang mencari, membuka waktu yang baru, waktunya Tuhan untuk mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan sedang membuka pintu kemurahan bagi siapa saja yang rindu mencari Tuhan. Ada pemurnian yang biasa bersama-sama gampang untuk memuji Tuhan, tetapi sekarang harus pribadi, harus secara pribadi, harus secara berkeluarga. Bagaimana dengan imam-imam keluarga, bapak-bapak, bisa nggak buka ibadah di rumah? Bisa nggak mimpi pujian? Bisa nggak buka firman untuk makanan rumah tangga? Jangan-jangan masih belum bisa. Sebegitu lamanya mengiring Tuhan, masih nggak bisa buka firman untuk kebutuhan rumah tangga. Apa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Saat ini terlihat siapa yang bertumbuh dan siapa yang selama ini stuck dengan keadaannya, hanya masuk gereja, duduk gereja, pulang, dan tidak pernah menikmati Tuhan dan tidak mencerna firman. Benih itu nggak pernah jatuh dalam hati dan bertumbuh dan digumulkan. Imam-imam, ibu-ibu, bagaimana bisa membimbing anak-anak untuk mengerti firman Tuhan? Bisa nggak? Di sini kelihatan semua. Dari sekolah minggu ada pujian, ada ayat hafalan, dilaksanakan, dikerjakan. Terdorong untuk melayani Tuhan, terdorong untuk menghafal firman, terdorong untuk melaksanakan tugas firman. Tapi banyak orang yang acuh. Di sini mulai terlihat keadaan inilah zaman pemurnian. Kalau kita nggak bisa berhasil menilai diri kita, oh selama ini ternyata saya jauh dari Tuhan. Mari kita koreksi, mari kita perbaiki. Bahkan orang-orang yang dulu jauh dari Tuhan akan masuk mendahului mereka yang biasa di rumah Tuhan. Ini zamannya. Saya bacakan sekali lagi. Bahkan orang-orang yang dulu jauh dari Tuhan akan masuk mendahului mereka yang biasa di rumah Tuhan. Biasa di rumah Tuhan, tetapi stuck dalam keadaannya. Tetapi akan ada banyak petobat-petobat baru yang rindu
rindu mencari Tuhan, yang haus akan Tuhan, mendahului mereka masuk ke dalam rumah Tuhan, bahkan ke dalam kerajaan surga. Makanya di sini firman Tuhan berlaku, yang terdahulu akan yang menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Banyak kecemburuan. Tuhan, bukankah saya sudah lama mengikut Tuhan? Kenapa saya tidak mendapatkan perkenanan Tuhan? Jangan-jangan kita tidak bertumbuh dalam keadaan perjalanan kerohanian kita. Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa untuk memurnikan jemaat dan umat-umat Tuhan. Memurnikan jemaat dan umat-umat Tuhan, bekerja dengan luar biasa di dalam masa yang sempit ini. Masa yang bisa berjalan 2-3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan semuanya itu seturut kehendak Tuhan. Kita sedang dimurnikan. Bagaimana pribadimu dengan Tuhan, kedekatanmu, pengenalanmu akan Tuhan sedang dicek. Tuhan sedang mencari orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari, Roh Tuhan sedang mencari orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Pada masa ini semua orang mengalami ketakutan. Bertemu dengan orang, jangan-jangan dia sudah terinfeksi. Nanti saya mati. Saya mati. Masih belum siap mati juga. Bukankah mati itu cepat untuk menghadap Tuhan? Bukankah hidup itu mati itu menjadi kesukaan, sukacita. Tapi karena rasa belum siap, nanti saya terinfeksi, nanti saya mati. Bukankah kematian itu jalan untuk datang kepada Tuhan? Disinilah ketakutan, kekhawatiran semua orang terlihat. Bagi orang yang belum siap, kematian menjadi sebuah ketakutan, parno, banyak menjadi intimidasi. Banyak orang minum obat, vitamin, katanya vitamin, minum vitamin. Katanya buah ini, makan buah ini, stamina, untuk meningkatkan stamina, semua dimakan karena kekhawatiran. Akhirnya yang diserang lambung karena apa? Ketakutan, kekhawatiran. Di sini terlihat semuanya murni, jelas siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah orang yang sudah siap ataukah belum siap berhadapan dengan Tuhan? Karena apa? Yang dihadapkan ke hadapan manusia adalah kematian. Bagi orang yang rindu akan Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhan, kematian adalah sukacita, bukan hal yang harus ditakutkan. Amin. Tuhan sedang mencari orang-orang yang benar dan rindu akan Tuhan, mencari orang-orang yang benar-benar rindu akan Tuhan. Di mana saat ini sementara ini bukan berpusat di gereja, di gedung-gedung. Pujian itu bukan berpusat di gedung-gedung yang biasa diselenggarakan dengan kemegahannya. Harus berganti dengan pujian-pujian pribadi-pribadi dan rumah tangga. Di mana kata Tuhan, ketika engkau memanggil aku, masuklah. Ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan panggillah Tuhan. Semuanya itu berlaku di masa ini. Tidak pernah terjadi, tetapi pada saat ini terjadi. Karena apa? Telinga Tuhan adalah telinga yang maha mendengar, di mana kita tidak bisa bersembunyi dari Roh Tuhan. Kita baca apa yang dikatakan di Mazmur Daud tentang kemuliaan zaman ini. Benar-benar mulia. Zaman ini adalah benar-benar mulia.
Mazmur 139, ketika Daud katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Bersembunyi di mana Tuhan tahu? Kita mau berseru di mana Tuhan mendengar? Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 14 saya bacakan, benar-benar satu firman yang indah untuk kita dengarkan di masa ini. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku mengetahui itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau di situ pun Engkau. Bahkan di dunia orang mati Tuhan tahu, Tuhan ada. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kedamaian di ujung langit, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, karena Dia adalah terang dan gelap tidak bisa menguasai Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya kepada Tuhan. 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku ke dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Baru dia sadar bahwa Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada suatu pun daripadanya. Dan bagiku betapapun sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang-orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpang-penumpang darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan yang Maha mendengar dan Maha melihat ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Mari kita naikkan pujian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kami undang Ibu Gembala sekalian doa penutup. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah pada saat ini. Saya bersyukur kita naikkan pujian
keluarga Lestari, Bapak Ibu Kebantu, dapat menikmati Tuhan ibadah kami kepada Engkau. Kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu. Kami dapat menyembah Engkau, maka kami mendapatkan firman untuk kami lebih lagi dekat kepada Engkau, karena Engkau sungguh-sungguh besar Tuhan. Engkau sangat-sangat baik dan sungguh baik. Pengorbanan Tuhan membuat kami Tuhan jauh dari Tuhan kemana, jauh dari dosa. Engkau menghapuskan semuanya itu, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Kepala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi lebih lagi dengan Roh Kudus Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan untuk kami, untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, bahkan untuk seluruh orang-orang Tuhan. Kau memberkati Tuhan, apapun kerinduan, apapun kelalaian Tuhan. Kau yang Maha Tahu, bahkan Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, bahkan untuk Moses. Kau juga berkati anak ini Tuhan, berkati dengan kesehatan, angkat segala sakit penyakit dalam perutnya Tuhan. Berikan dia Tuhan kesembuhan total Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa kepada Engkau dengan berdoa. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang berkuasa. Kami menarik janji-Mu yang kuasa itu Tuhan, menjamah anak kami Yesus. Tidak nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan menyembuhkan anak ini, memulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berikan kami iman dan kuat. Berikan kami Roh Kudus tetap Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami dapat beribadah. Kami rindu tetap Tuhan membangun mesbah ibadah kami kepada Engkau. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kasih membalas doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati